Quran Surat Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikuti atau kehendak segolongan dari orang-orang yang keturunan kitab itu, niscaya akan mereka kembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikuti kehendak segolongan dari orang-orang yang keturunan ahlu kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu jadi kafir sesudah kamu beriman. Jika kita renungi ayat ini dan ayat yang sebelumnya, dapatlah kita melihat wibawa dan kekuasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah waktu itu. Baik kaum Yahudi yang keturunan kitab itu atau kaum muslimin yang telah beriman kepada ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya adalah rakyat beliau. Yang pertama, diberinya nasihat bahwa tidaklah baik memungkiri kebenaran, sebab kebenaran itu ada dalam hati sendiri, dan tidaklah baik mengacaukan, menghasut, dan memfitnah terhadap kaum muslimin. Sebab agama mereka sendiri tidaklah pernah diganggu oleh kaum muslimin setelah demikian lamanya bergaul dalam Madinah. Perbuatan demikian adalah melanggar intisari perintah agama mereka sendiri. Kalau mereka telik di dalam kitab Taurat yang mereka pegang, di sana terdapatlah beberapa janji di antara Bani Israel dengan Allah agar bersikap kasih sayang antara sesama manusia. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pula peringatannya kepada kaum yang telah beriman, supaya mereka selalu berhati-hati, siap dan waspada, jangan sampai kehendak sebagian daripada ahlul kitab itu kamu turuti. Bujuk rayu mereka jangan didengarkan, karena maksud mereka tidak lain ialah supaya kamu jadi kafir kembali, supaya kamu kembali ke dalam hidup jahiliyah, bermusuh-musuhan antara kamu, berperang antara kabilah dengan kabilah, kembali dari terang benderang iman kepada gelap gulita kufur. Dan kalau itu kejadian, kamu akan lemah kembali sesudah kuat. Setelah kamu lemah kembali, Yahudilah yang akan menguasai kamu. Dalam zaman modern kita ini, selalu kita mendengar apa yang dinamai provokasi atau intimidasi. Dan ketika kitab tafsir ini diselesaikan, timbul lagi kata lain yang disebut gerpol atau gerilya politik. Pihak musuh berusaha membuat berbagai hasut fitnah supaya persatuan yang kompak dan teguh menjadi pecah belah. Di antara satu golongan dan golongan yang lain tidak ada percaya mempercayai lagi. Demikian pula yang dibuat oleh Yahudi di Madinah terhadap kaum beriman yang telah bersatu padu. Bersatu padu antara Muhajirin dan Ansor. Bersatu padu antara Aus dan Khazraj. Bersatu padu antara kabilah dengan kabilah. Yahudi insaf bahwa kalau persatuan ini terus mereka tidak akan naik lagi. Satu kekuatan baru telah tumbuh di bawah pimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu mereka selalu akan berusaha memecahkan persatuan itu. Maka datang lanjutan ayat lagi memberi kesadaran kepada orang beriman.